Hai, selamat bergabung di video pembelajaran sejarah bersama Yosef Anwar, ya guru mata pelajaran sejarah. Saya mengajar di kelas 10, 11, 12 ya. Untuk kali ini Bapak akan memberikan subbab-subbab ya materi sejarah Indonesia dulu ya, kelas 11 ya. Ya, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa belajar dengan maksimal yang tahun kemarin ya, sehingga kalian itu bisa naik kelas ya, dari kelas 10 sekarang menjadi kelas 11. Kasih tepuk tangan ya untuk kalian semuanya, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, subbab-subbab dari sejarah Indonesia ya. Yang pertama, bab satunya itu ada apa? Ada perkembangan kolonialisme dan imperialisme ya. Kemudian ada lagi yang keduanya, itu ada dampak penjajahan bangsa Eropa ya ke Indonesia. Kemudian ada lagi bab berikutnya, yaitu ada apa aja? Yaitu pendidikan dan pergerakan nasional. Kemudian ada lagi yaitu mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, itu semester 1 ya. Untuk semester 2-nya itu ada lagi, itu ada tokoh-tokoh nasionalis dan daerah dan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada lagi yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, itulah subbab-subbab sejarah Indonesia kelas 11, dan kalian harus catat ya apa yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa saja lihat di akun psikologi, karena Bapak sudah menulis materi ataupun tugas atau ada forum diskusi juga saya sudah bikin di akun psikologi ya. Tinggal kalian lihat saja, tinggal login, karena sekarang mah mudah sekali ya. Tinggal bisa ngelihat di HP ataupun di laptop dengan mudah. Materi sudah kalian dapatkan gampang ya sekarang mah. Kemudian untuk pertemuan satunya kalian persiapkan harus tahu yaitu mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Namun kalian sebelumnya harus tahu apa arti dari kolonialisme, kemudian apa arti dari imperialisme, karena kedua pengertian itu sangat berbeda. Kedua kolonialisme dan imperialisme itu berbeda pengertiannya ya. Kalian cari tahu di buku ataupun di Google. Kemudian ada lagi pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Ada berapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia? Banyak ya, mulai dari bangsa Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Inggris, kemudian Belanda, dan yang terakhir apa? Nah, betul, itu Jepang ya. Itu Jepang itu menjajah selama 3,5 tahun ya. Makanya tidak disebut penjajah, tapi Jepang mah disebutnya pendudukan, bukan menjajah ya, pendudukan Jepang, karena waktunya sangat sedikit. Nah, kemudian selain pelayaran bangsa Eropa, juga kalian harus tahu faktor apa sih yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, itu ada yang tahu kalian? Nah, betul. Jadi faktor bangsa Eropa ke Indonesia itu tidak lain untuk mengejar 3G. Apa sih 3G? Pak, saya tahu. Nah, kalau kalian sudah tahu, bagus ya. Berarti kamu belajar sejarah di SMP-nya mantap ya. Nah, 3G itu adalah glory, gold, dan gospel. Ya, glory itu mencari kejayaan, gold itu adalah mencari kekayaan ataupun emas, gospel itu menyebarkan
agama, yaitu agama yang dibawa oleh bangsa Eropa, yaitu agama Kristen ya, yang dibawa oleh tokoh Franciscus Xaverius ya, dibawa ya dari Eropa ke kita, sehingga kita di sini banyak yang menganut agama Kristen dan banyak sekali ya. Di sini kan agamanya multi ya, banyak sekali. Agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen dan yang lainnya ada lagi ya. Kemudian tidak hanya 3G saja, pasti ada faktor lain bangsa Eropa datang ke Indonesia ya. Salah satunya yaitu tanah Indonesia yang subur dan kaya akan rempah-rempah ya, seperti lada, seperti kopi, kemudian apalagi banyak lagi ya. Datangnya bangsa Eropa itu tidak terlepas dari apa? Terlepas dari teknologi yang semakin maju. Karena sudah adanya revolusi industri. Dengan adanya revolusi industri mengakibatkan orang-orang Eropa itu banyak sekali yang membuat kapal-kapal karena mesin-mesin uap itu sudah dibuat. Nah, dengan adanya mesin uap otomatis kan dibuatlah suatu kapal dan kapal itu bisa berlayar ke Indonesia. Nah, kemudian tidak terlepas dari itu, ternyata Indonesia juga sangat kaya akan alam ya, sumber daya alamnya melimpah ya, mulai dari apa, mulai dari rempah-rempahnya, kemudian minyak sangat melimpah ya di Indonesia. Makanya kata orang Eropa, kita itu adalah negeri yang sangat apa, kaya akan alam, bisa dikatakan mutiara di timur, kata orang Eropa ya, dikatakan mutiara dari timur ya. Timur itu termasuk kita karena kita itu sangat kaya akan alam. Baik, selain itu ternyata kalian harus bisa memahami yang pertama yaitu kolonialisme, materi kolonialisme dan imperialisme Eropa. Kemudian yang keduanya yaitu pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian faktor apa, yang ketiganya faktor apa yang mengakibatkan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, untuk pelayaran kalian cari tahu ya, negara-negara mana saja yang berlayar ke Indonesia ya. Apakah negara Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang? Betul sekali, itu yang disebutkan sama Bapak, benar ya, ada 5 lah. Yang pertama Portugis, Spanyol, kemudian Belanda, kemudian Inggris dan Jepang. Nah, dan di samping itu pelayarannya tersebut mempunyai cerita sendiri ya. Karena yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis ya, yaitu yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque ya, yaitu tahun 1512-an ya, tiba di Malaka. Kemudian pelayar pertama kali bangsa Eropa itu adalah Spanyol, cuman belum nyampe ke Indonesia, cuma nyampenya di Amerika, sampai ke benua Amerika, yaitu ke Indian. Nah, namun penamaan Indian itu salah kaprah ya, karena dia menganggap bahwa di Amerika itu ya sudah sampai di India, padahal belum nyampe India ya, baru nyampe Amerika. Nah, sampai sekarang salah kaprah ya itu Christopher Columbus dan kawan-kawannya, karena pelayar bangsa Eropa itu ya diantaranya yaitu ada Christopher Columbus, kemudian Sebastian Elcano, kemudian Ferdinand Magellan. Kemudian ada lagi yang dari Portugis, pelayarnya siapa saja sih pelayarnya, yaitu ada Bartolomeus Dias, kemudian Vasco da Gama, dan yang terakhir yang tiba di Indonesia itu adalah Alfonso Albuquerque ya. Kemudian dari Belanda juga ada pelayarnya, yaitu salah satunya yaitu Cornelis de Houtman. Tiba di mana Pak itu? Apakah sama di Malaka seperti Portugis? Tidak, kalau Belanda mah tibanya di daerah Banten
Ya, tepatnya tahun 1596 ya, tiba di Banten dan kawan-kawannya. Cuman pada saat itu ketika Cornelis de Houtman tidak lama ya, dia diusir kembali oleh Indonesia karena mungkin rakyat Indonesia tidak senang dengan kelakuan si Cornelis de Houtman, sehingga dia kembali lagi ke negaranya. Kemudian ada lagi dari Jepang ya yang datang ke Indonesia. Kemudian Inggris juga ada datang ke Indonesia ya, dan yang lainnya juga dari Jepang juga ada. Kemudian udah cukup ya, hanya itu materi-materi yang kalian harus kuasai di bab pertama, yaitu pertemuan 1. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa, karena Bapak sudah memberikan materi juga di akun psikologi ya. Tinggal kalian lihat saja di akun psikologi, di situ ada materi, ada tugas, ada ulangan, ada forum diskusi. Jika kalian tidak mengerti, silahkan kalian bisa menanyakan di forum diskusi karena terbuka ya. Nanti Bapak juga akan balas ya. Dan tidak hanya di akun psikologi saja, kalian bisa menanyakan di akun-akun yang lain ya. Yang penting kalian sopan nanyanya ke Bapak dan tahu waktu ya. Kalau misalkan malam-malam ya nggak usah menanyakan karena waktu istirahat. Kemudian ada satu lagi ya, pesan dari Bapak, jangan sampai kalian kendor ya belajarnya, tetap semangat dan jangan lupa kalian jaga kesehatan karena kesehatan itu lebih utama ya, karena sehat itu mahal. Baik, hanya itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar sejarah karena sejarah itu menyenangkan. Historia, yes 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 yes.